Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Primayunia dari Pride 3 Administrasi Perkantoran kelas B. Di sini saya ingin berpidato tentang mengenai potensi Gunung Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini melalui virtual. Indonesia merupakan negara yang berada di garis khatulistiwa dan diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia juga terletak di antara dua lempeng tektonik, yaitu Asia dan Australia. Karena hal tersebut, Indonesia dilimpahi dengan tanah yang subur, langit yang cerah sepanjang tahun, dan curah hujan yang mencukupi. Akan tetapi, akibat lokasi geografi tersebut, Indonesia menjadi rentan terhadap bencana alam, baik alami maupun ulah manusia sendiri. Bencana alam tersebut diantaranya seperti kebakaran hutan, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Salah satu bencana alam tersebut adalah gunung meletus. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara Ring of Fire, di mana wilayahnya terdapat banyak gunung api yang masih aktif. Ada banyak gunung aktif di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau. Indonesia bahkan menjadi negara ketiga yang memiliki gunung berapi terbanyak di dunia berdasarkan data ditayangkan dalam data box. Disebutkan bahwa jumlah gunung berapi di Indonesia sebanyak 127 gunung. Indonesia memiliki jumlah gunung aktif yang sebanyak 127 terdapat di dunia dan terduduki angka pertama dengan jumlah korban jiwa terbanyak. Dari 127 gunung api tersebut, hanya 69 gunung api aktif yang dipantau oleh BVMBG. Masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah aktif gunung api akan selalu memiliki ancaman bahaya. Disinilah fungsi BVMBG sebagai pelayanan publik terus melakukan monitoring atas pengawasan 24 jam terhadap gunung api yang aktif di Indonesia. Gunung api aktif ini sendiri dibagi menjadi beberapa tipe, diantaranya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, ada gunung api tipe A berjumlah 76, merupakan gunung api yang memiliki catatan sejarah letusan sejak tahun 1600. Gunung api tipe B berjumlah 30, merupakan gunung api yang memiliki catatan sejarah letusan sebelum tahun 1600. Gunung api tipe C berjumlah 21, merupakan gunung api yang tidak memiliki catatan sejarah letusan tetapi masih memperlihatkan jejak aktivitas vulkaniknya, seperti solfatara atau fumarole. Ada beberapa penyebab gunung api meletus. Hal ini diantaranya karena volume magma yang berada di bawah gunung api, lalu pada bagian dalam dapur magma serta di atas dapur magma itu sendiri. Jika gunung api meletus disebabkan oleh salah satu dari dua faktor tersebut, maka waktu dari beberapa letusan bisa diprediksi. Nah, prediksi inilah yang bisa meminimalisirkan risiko dampak dari letusan gunung api, baik korban jiwa maupun material. Akan tetapi, ia pun tidak menampik bahwa ada beberapa faktor yang juga diprediksi besar dari letusan gunung api bisa diprediksi, baik dari segi prediksi jangka pendek maupun jangka panjang. Prediksi jangka pendek bermanfaat untuk meminimalisirkan resiko bencana saat letusan terjadi, sedangkan prediksi jangka panjang berguna untuk menghitung besaran skala letusan Volcanic Explosivity Index yang bisa memprediksi waktu tidur gunung api hingga perkiraan waktu meletus. Untuk mengamati pergerakan dan proses di mana gunung api, salah satu narasumber mengatakan idealnya satu gunung api diamati oleh satu peneliti seperti layaknya di Jepang. Indonesia memiliki 127 gunung api yang kebanyakan tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan wilayah Indonesia bagian timur. Dengan potensi gunung api yang ada, narasumber mengatakan menaruh harapan besar agar peneliti muda di Indonesia berminat menjadi salah satu penjaga Ring of Fire, jenis tingkatan status gunung berapi sebagai negara dengan aktivitas gunung api terbanyak di dunia. Pentingnya bagi kita untuk mengetahui tingkat status gunung api ini, perlu diketahui bahwa tingkat status gunung api ada 4. Keempatnya yakni dari yang paling rendah, normal, waspada, siaga, dan awas.
Nah, yang pertama ada normal, level 1. Level 1 atau normal pada gunung berapi berarti tidak berubah aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik lainnya. Selain itu, gunung berapi masih dikatakan aman dan tidak meletus hingga waktu tertentu. Yang kedua, waspada, level 2. Di level 2 ini, gunung berapi sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan aktivitas mulai dari aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas normal. Nah, perubahan ini dikarenakan aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Yang ketiga, ada siaga, level 3. Pada level siaga atau level 3 ini, gunung berapi menunjukkan peningkatan aktivitas seismik yang intensif, perubahan secara visual, atau aktivitas kawah. Lebih dari itu, aktivitas gunung juga dapat berlanjut ke letusan. Yang keempat ada awas, level 4. Awas merupakan level tinggi dari status gunung berapi. Pada level ini, gunung berapi bisa segera atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Nah, hal ini ditandai dengan kemunculannya abu dan uap. Selain itu, pada level awas, berpeluang terjadinya letusan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Nah, gunung meletus ini merupakan bencana yang disebabkan oleh aktivitas tektonik pada lapisan di kerak bumi. Saat bencana ini terjadi, daerah ini dapat berdampak akan mengalami kerugian. Besarnya korban jiwa seringkali tidak dapat terelakkan saat bencana ini terjadi. Nah, ada dampak negatifnya seperti kerusakan infrastruktur, perumahan, sekolah, tokoan, jalan pasar, dan lain-lainnya. Juga terjadi dan terdapat pada ekonomi lokal. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak bencana tersebut? Nah, sedia payung sebelum hujan. Demi mengurangi dampak bencana gunung meletus, kita harus melakukan beragam tindakan pencegahan sebagai langkah persiapan bagi yang tinggal di sekitar gunung berapi. Yang pertama, membuat rencana penyelamatan dan komunikasi bagi keluarga untuk menghadapi resiko terjadinya letusan gunung berapi. Yang kedua, kenali gunung api aktif di sekitar Anda dan tentukan lokasi pengungsian yang aman bagi anggota komunitas Anda. Nah, apabila letusan gunung berapi ini terjadi di daerah Anda, hal-hal yang harus dilakukan adalah gunakan masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Yang kedua, kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lain-lain. Jangan memakai lensa kontak. Apabila sedang berada di dalam ruangan, tutup pintu dan jendela. Segera mengungsi dan bantu anggota di komunitas Anda untuk turut mengungsi dengan aman. Apabila sedang berada di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Nah, lalu ikuti petunjuk penyelamatan dari petugas selama proses evakuasi. Persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Dan hal-hal yang harus Anda lakukan setelah terjadi letusan gunung berapi adalah yang pertama, tetap di pengungsian hingga petugas menyatakan aman untuk kembali ke rumah masing-masing. Yang kedua, bersihkan atap dari timbunan abu karena berat abu bisa merusak atau meruntuhkan atap bangunan. Yang ketiga, ikuti perkembangan informasi mengenai keadaan pasca bencana dari media petugas di sekitar Anda. Tindakan tersebut diantaranya seperti menyiapkan makanan, obat-obatan darurat, mengetahui jarak evakuasi dan titik berkumpul, lalu menyimpan nomor kontak BNPB dan selalu mengikuti informasi terkait ancaman bencana di daerah masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita bersiap dari sekarang karena tidak ada yang tahu secara pasti di mana dan kapan bencana akan terjadi. Marilah kita selalu ingat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan semoga kita semua dapat terlindungi dari bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.